Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Syam Nur Suhud dan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview tentang Dream Book yang sudah aku buat. Itu ini teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung aja untuk masuk ke isi. Nah, untuk covernya itu seperti ini teman-teman. Ada tulisan My Dream Book, ada nama aku Syam Nur Suhud, dan ada sedikit quotes, yaitu kesuksesan bukan milik mereka yang pintar, tapi milik mereka yang pantang menyerah. Langsung saja kita buka ke isinya. Nah, di sini ada table of content dulu teman-teman. Itu ada deskripsi diri, keluarga, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, kepribadian diri, kepribadian berdasarkan golongan, kelebihan dan kekurangan, simbol diri, inspirator dan idola, mimpi dan usaha untuk menggapainya. Langsung saja lanjut. Nah, yang pertama ini ada aku dan keluargaku. Nah, deskripsi dulu teman-teman. Ya, sekali lagi perkenalkan semuanya, nama saya Syam Nur Suhud, asal saya dari Bekasi. Saya lahir pada tanggal 6 Juni 2007. Saya lahir dari keluarga sederhana dan dibesarkan dengan kasih yang tak terhingga dari orang tua saya. Saya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya memiliki 2 kakak yang berjarak lumayan jauh usianya dengan saya. Kakak pertama saya berjarak 11 tahun dan kakak kedua saya berjarak 8 tahun. Lalu selanjutnya ada keluarga saya. Kami beranggotakan 5 orang. Dengan ayah saya yang bernama Adrizal, ibu saya yang bernama Irma Suryani. Kedua orang tua saya dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama adalah kakak saya yang bernama Sari Mona Pratama, yang kedua kakak saya yang bernama Wulandari Dwi Putri, dan yang terakhir adalah saya sendiri. This is my family. Mereka semua memiliki peranan penting masing-masing dalam mendukung kehidupan saya, terutama kedua orang tua saya. Mereka adalah 2 sosok yang sangat saya sayangi, kagumi, bahkan menjadi panutan untuk saya agar lebih baik ke depannya. I love this family. Lalu kemudian ada riwayat pendidikan saya yang dimulai dari pertama itu TK Barokah, lalu berlanjut ke SDN Kranji 10 Bekasi, lalu saya melanjutkannya di SMP ITE Yapit, SMA ITE Yapit, dan alhamdulillah sekarang saya menjadi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah saya diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui keluarga saya untuk terus menyambung pendidikan dari awal taman kanak-kanak hingga sampai ke perguruan tinggi. Saya sangat bersyukur sekali. Lalu kemudian pada saat saya SMA dulu, saya pernah mengikuti organisasi IPDI atau Ikatan Pelajar Darul Hikmah Ikhwan. Ya, semacam OSIS lah di SMA itu. Dan saya berada di bagian pendidikan. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah tentang diriku sendiri teman-teman. Itu tentang bagaimana kepribadian aku, kepribadian berdasarkan golongan, kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Oke, langsung aja kita ke yang pertama, yaitu kepribadian diri berdasarkan golongan darah. Nah, menurut data yang diambil dari www.masbit.com, saya itu orangnya pragmatis teman-teman. Orang yang pragmatis ini orangnya damai, tidak suka bertengkar, dia juga pemalu dan tidak ingin menonjol di keramaian. Sosok pragmatis akan menerima pendapat orang lain, meski belum tentu ia akan mengerjakannya. Nah, berdasarkan golongan darah, yaitu golongan darah B, saya itu individualis, suka terang-terangan dan melakukan segala sesuatu dengan cara sendiri. Nyantai, easy going, bebas, dan paling menikmati hidup. Pelupa, optimistik, dan fleksibel. Cenderung mempunyai terlalu banyak kegemaran dan hobi. Kalau sedang suka dengan sesuatu, biasanya mereka menggebu-gebu, namun cepat juga bosan. Nah, yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan yang sudah saya tanyakan kepada teman-teman saya, teman-teman. Nah, untuk
untuk kelebihan yaitu pendengar yang baik, pengingat, pemerhatian, selalu kalau siap dibutuhkan, on time, bertanggung jawab, humble, hampir nggak pernah marah, selalu bisa melihat sesuatu dalam POV yang lebih jarang terekspos. Nah, untuk kekurangan, kurang vokal dalam menyuarakan pendapat, ya udahan, sedikit pasif, kadang susah peka sekitar, kadang bisa egois, gampang ngikut orang, sering membandingkan diri dengan orang lain, dan terlalu insecure. Nah, selanjutnya saya menyimpulkan diri saya sebagai air yang mengalir bebas, tenang, menyesuaikan bentuk, tidak memaksa arah, tapi selalu menemukan jalannya sendiri. Aku seperti air, tidak keras, tapi mampu menembus batu dengan kesabaran. Aku mengikuti arus hidup tanpa kehilangan arahku sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada inspirasi dan idola saya, teman-teman. Idola dan inspirasi saya yang pertama datang dari keluarga saya sendiri. Baik ayah, ibu, dan kedua kakak saya selalu memberikan teladan yang baik kepada saya. Saya banyak mengambil pelajaran dari perjalanan hidup mereka. Mereka selalu memberikan inspirasi kepada saya agar menjadi insan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya pun termotivasi daripada mereka. Saya memiliki tekad yang kuat untuk menjadi lebih baik dari mereka dan membanggakan mereka. Nah, idola dan inspirasi saya yang kedua yaitu datang dari seseorang yang bernama Cornelia Shafa Vanessa. Dia adalah perwujudan dari wanita yang tangguh dan pekerja keras. Dia selalu menyebarkan energi positif kepada orang sekitarnya. Dia merupakan pendengar yang baik, tidak pernah menunjukkan amarahnya kepada siapapun, dan selalu memperlakukan orang di sekitarnya dengan sangat baik. Yang dia berikan selalu tentang kebahagiaan. Dia selalu bisa membuat tersenyum dan tertawa orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada mimpi dan usaha untuk mewujudkannya, teman-teman. Nah, sebenarnya mimpi saya itu banyak, teman-teman. Namun tidak semuanya saya cantumkan di sini. Beberapa di antaranya yaitu ingin menyelesaikan kuliah dengan IPK stabil, ingin lulus dengan cum laude, ingin membawa orang tua jalan-jalan ke luar negeri, ingin membawa keluarga keliling Indonesia, ingin mencapai kebebasan finansial, dan lainnya. Nah, dengan mimpi-mimpi tersebut, pastinya kita memerlukan cara untuk menggapainya atau usaha untuk mendapatkannya. Cara dari saya yang pertama yaitu dengan memperbaiki diri dengan banyak mengikuti kegiatan positif. Lalu saya berusaha untuk keluar dari zona nyaman saya. Setelah itu belajar dengan sangat giat, menambah wawasan saya. Lalu dan yang pasti juga untuk berusaha konsisten dengan hal tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada peta impian saya, teman-teman. Di tahun 2029 saya ingin lulus dengan hasil yang terbaik. Di 2030 saya memiliki gaji yang bisa menyejahterakan hidup saya. Di 2031 mencapai financial freedom. Di 2032 menikah dengan istri yang dicintai. Di 2033 memiliki rumah yang nyaman. Dan yang paling penting adalah untuk menjadi bermanfaat bagi umat. Nah, untuk yang terakhir ini ada sedikit beberapa foto-foto gitu ya. Dan juga ada sedikit quotes yang saya ambil dari sebuah lagu, yaitu semua orang berlari dengan tempo yang berbeda-beda. Nah, mungkin cukup sekian, teman-teman, video tentang review My Dream Book ini yang telah saya buat dengan penuh sukacita. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.